50.000 katakan. Merek biasa ini 10.000. Apakah sama? Enggak jelas. 5 watt di sini lebih terang, 5 watt di sini lebih gelap. 5 watt di sini makannya 5 watt. Benar-benar 5 watt dengan keterangan 5 watt. Kalau sini The number one local hits, this is www.wiradiosp.com. Halo dulur dewe, kembali lagi bersama saya Dias di sini dan kita ada di program Usaha Dewe. Hari ini ada tamu saya ini spesial, jauh-jauh dari Republik Cina. Oh enggak ya? belum sampai. Enggak, ini dari Surabaya aja. Ya, kita nanti bakal ngobrolin seputar dunia usaha. Nah, yang pasti adalah usahanya dari teman saya ini. Nanti kita bakal kenalan, ya. Tapi ada yang mau lewat dulu. Oke, jadi sekarang kita mau berkenalan dulu dengan teman saya yang spesial ini. Kelihatan dari posturnya spesial ya. Coba kenalan dulu dong sama dulur dewe, kita nyebutnya dulur dewe. Dulur dewe. Ya, oke. Halo dulur dewe. Aku Timothy. Oh. Nama lengkap. Nama panggilannya? Nama panggilan Boti. Kalau di dunia pertemananku Boti. Boti. Ya. Suka Boti. Apa itu? Untung. Berarti kamu kalau tidak tahu istilah itu hidupmu bagus. Nanti bisiin aja. Vibe-nya positif berarti Timothy ini. Oke, kita sudah bersama dengan Timothy dan Timothy ini bergerak di dunia lighting ya, bisa dibilang seperti itu ya, lighting. Namanya itu Garuda Lighting. Nah, office-nya ada di mana? Ngagel. Di Ngagel. Ngagel mana? Ngagel Jaya Utara. Ngagel Jaya Utara. Oke, itu pusat dari Garuda Lighting itu ada di situ. Emang ada cabangnya? Belum ada. Cuman tak kasih nama Garuda Pusat Listrik. Gitu. Garuda Pusat Listrik. Ya, kalau cari hal-hal tentang kelistrikan, dunia lighting dan segala macamnya bisa coba untuk datang ke Garuda Lighting itu, atau mungkin ada sosial medianya? Ada Garuda Listrik. Garuda Listrik. Ya, Itu Instagram. Oke, Instagram sama? Instagram sama Instagram aja sih. Instagram aja. Yeah. Oke, ada Instagram di Garuda Listrik. Nanti bisa coba dulu deh kalau memang mau tahu lebih tentang Garuda Lighting ini, bisa coba cari-cari di Instagram Garuda Listrik itu. Yeah. Nah, kita mau tanya-tanya sekarang bersama dengan Timothy ini seputar dunia lighting itu seperti apa. Ini sudah jalan berapa lama berarti usahanya? Kalau kantor di situ sih baru 2 tahun. Tapi ya perjalanan di listrik sudah 6-7 tahun lah. Listrik plus lampu. Listrik plus lampu. Lighting itu. Oke. Kenapa kok akhirnya kamu memilih jalur yang seperti ini tuh, kenapa? Apakah memang background studinya dulu seperti itu atau bagaimana? Cerita coba ya, maksudnya kayak dulu pertama itu di manajemen pemasaran di Universitas Swasta di Surabaya. Terus gitu kerja terus akhirnya nyemplung lah di dunia perlampuan, tapi industrinya retail. Oke. Retail itu istilahnya kayak kita masuk ke toko-toko kayak gitu-gitu. Ini masih ikut orang atau sendiri? Ikut orang. Ikut orang dulu. Nah, ya awal mulanya dari situ sih. Oke. Terus gitu selama 2 tahun aja itu ikut orang. Terus setahun pertama itu ikut di retailnya. 1 tahun selanjutnya itu ada mix campur sama project. Jadi kayak ada dunia proyeknya gitu. Jadi misalnya kayak waktu itu ingat sekali waktu ada pameran di mall di Surabaya itu
kita ikut, jadi sebagai karyawan lah, salesnya di perusahaan itu. Terus bagi kartu nama, selang 3 bulan atau 4 bulan setelah pameran itu, kebetulan ada yang telepon saya dan itu dari kayak pemerintahan gitu. Oh, oke. Jadi kayak saya di lembaga pemerintahan gitu. Iya, lembaga pemerintahan, saya dihubungi. Lalu dari situ baru awal mula belajar. Ya ditemani sama atasan juga, terus dari situ belajar, maksudnya kayak masang lampu ternyata nggak semudah itu, penitikan lampu itu nggak semudah itu. Jadi kayak di lapangan itu banyak masalah ya. Jadi misalnya kayak plafon, habis gitu teknis-teknis kecil-kecil tuh sama sekali nggak ngerti gitu. Jadi kayak dicoba, gagal, dipindah, gagal ya. Terakhirnya memang prosesnya tuh panjang gitu. Jadi kayak pertamanya orangnya ngomong kok gini, kok gitu. Tapi berakhirnya suatu proses, ya syukurlah orangnya tuh puas kayak. Jadi keinginannya tuh terpenuhi gitu loh. Jadi untuk lembaga itu gitu. Jadi itu selama berapa lama kalau totalnya itu perjalanan itu? Dari awal sampai sekarang tahun 2015 sampai sekarang 2021 tuh 6 tahun ya, 6 tahun lah. 6 tahun. Tapi kan 2 tahunnya ini sudah berjalan sendiri toh berarti? Saya mulai berjalan sendiri itu 2017. Oh 2017. Jadi 2014, 15. 4 tahun ya berarti? Ya 4 tahun tuh usaha sendirinya 4 tahun. 4 tahun, oke. 4, berarti belajarnya itu 2 tahun belakangnya? Ya, 2 tahun itu? 2 tahun. 2 tahun belajar ya, tahun berikutnya mulai untuk membuat usaha sendiri. Betul. Nggak lama loh sebenarnya 2 tahun itu. Waktu 1 tahun itu nggak lama. Berarti kamu cepet ya buat belajar sesuatu. Itu untuk kan memang kayak tadi Timothy cerita kan ada penitian dan segala macamnya, masang di plafon, gagal tapi dicoba lagi gitu kan. Ini kan mau tidak mau dan secara tidak langsung akhirnya Timothy sendiri juga belajar kan di situ. Belajar juga kan. Waktu 2 tahun itu ternyata cukup untuk kamu belajar. Ya, nggak cukup pasti. Nggak cukup ya? Ya, jadi habis 2 tahun. Tapi kamu berani untuk membuat usaha sendiri. Nah, apa yang membuat itu berani? Sebenarnya ya ini entah istilah dibilang peruntungan atau jalan yang sudah disediakan. Intinya kayak dulu waktu berjalan di perusahaan, kenal orang, akhirnya kayak kita kayak join gitu. Jadi kayak ada supportnya kayak kerjasama gitu. Betul. Jadi tetap istilahnya kan tetap usaha sendiri, tapi cuman karena ada backgroundnya jadi lebih berani lah. Terus habis gitu ya akhirnya 2019 itu pure sendiri. Jadi 2017 ke 2019 itu masih ada bareng partner, tapi nanti tapi setelah itu tahun 2019-nya kita kayak saya jalan sendiri. Jadi ya belajar lagi. Jadi kayak sekarang berarti sendiri. Sekarang sendiri. Dari tahun 2019 itu sudah sendiri. Oke. Kasihan ya, sabar ya. Maksudnya tapi ini dalam dunia bisnis gitu. Kalau Timothy berani sendiri itu artinya dia punya kemampuan di sana gitu, dan itu bisa dibuktikan. Nah, kita nanti bakal ada contoh-contoh proyek-proyek apa yang sudah dikerjakan oleh Timothy ini, nanti bisa di-sharekan itu ya. Boleh. Nah, nanti kita akan kasih tahu juga buat dulur dewe yang pengen tahu sebenarnya Garuda Lighting ini mengerjakan yang seperti apa aja sih. Nah, ini akan ada contoh-contohnya. Oke, check this out. Oke, dulur dewe, jadi itu contoh-contoh proyek yang sudah dikerjakan oleh Garuda Lighting ya. Keren lah. Jadi cukup recommended kalau memang misalnya dulur dewe mau untuk mengajak kerjasama Garuda Lighting, bisa banget ya Tim ya. Itu di Instagramnya ada kontak ininya? Ada ya? lengkap. Di Instagram bisa langsung dikepoin di situ, mau dikontak-kontak langsung juga bisa, direct message di situ juga bisa langsung. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin tentang Garuda Lighting. Project seperti apa sih yang biasanya kamu kerjakan dulu? Lebih kayak ke office, presiden rumah, gitu. Terus
juga pernah developer, juga supply juga. Ya kebutuhan-kebutuhan mereka, awalnya kebutuhan-kebutuhan, habis itu saya coba approach, nawarin kalau misalnya kayak kebutuhan tuh kayak gimana? Kebutuhan misalnya kayak taman gitu ya. Defaultnya mereka itu minta lampu ini, minta lampu itu kayak gitu sih. Ya saya bisa provide. Bisa. Jadi kayak saya sediakan. Terus habis itu maksudnya kalau saya cuman di situ aja ya saya bakal diorderin cuman itu aja kayak gitu sih. Maksudnya saya approach-nya caranya gimana? Misalnya kayak taman ini harusnya bisa lebih hidup kalau pakai tambahan lampu ini. Ya mereka nggak langsung deal approve enggak, cuman mereka lihat seperti ini ya misalnya dari 10 ya mungkin 1 atau 2 yang bisa mau terima, rekonsep gitu-gitu sih. Jadi lebih banyak ke perumahan, office, gedung. Nah, terakhir supply ke resort juga. Resort hotel di Bali terakhir. Di Bali. Oke. Berarti keseluruhan dari resort itu iya, satu set. Oke. Iya, satu. Lumayan berarti ya hasilnya ya. Ya, bisa dibilang lumayan. lebih kayak pengalamannya itu loh mahal. Oke. Kalau untuk nilainya sendiri maksudnya semua itu bersaing. Gitu sih, pastilah. Nggak bisa kayak kita ngomong, fantastis, tapi tetap semua ada. Nah itu waktu faktor. mengerjakan resort ini kan juga lumayan cukup besar gitu kan. Betul. Dan butuh sesuatu yang estetik juga. Pasti kan lampunya nggak asal, pokoknya lampu ini nempel kayak gini nyala gitu. Nggak yang seperti itu kan. Betul. Harus ditata, didesain, dikelola yang seperti apa. Terus juga mungkin bukan pakai lampu-lampu yang biasa gitu. Betul. Itu kamu sendiri atau ada tim? Jadi lebih kayak ada namanya itu lighting designer. Lighting designer itu yang menentukan tata letak dan mereka punya keseluruhan gambar kayak konsepnya di konsep. Nah terus lalu saya bantu untuk memberikan spesifikasi yang sesuai dengan mereka. Jadi kayak basicnya lampu tuh banyak. Ada watt, ada voltase, ada sudut beam angle, ada lumen, ada color temperature. Jadi itu lighting designer minta kita fulfill. Kita memenuhi keinginan mereka seperti itu. Dan kebetulan di Indonesia ini cukup jarang. Barang-barang seperti itu jarang. Jadi kayak misalnya kalau kita mau butuh lampu di Surabaya, ke pusatnya lampu, tapi kebanyakan mereka nggak bisa memenuhi itu. Jadi mungkin saya dulu sempat lihat celah itu, jadi maksudnya kayak, yaudah kita coba ke special lighting needs. Itu namanya special lighting needs kayak mungkin ada lampu ya, misalnya kayak lampu taman, itu untuk menerangi pohon apa. Pohonnya misalnya bidangnya besar, itu harus pakai yang agak besar. Pohonnya bidangnya kecil, harus pakai yang agak kecil. Seperti itu sih. Jadi supaya ini ya bias cahayanya juga mampu memenuhi. Betul, itu. Bisa cuantik, bisa beda lah istilahnya kayak tamannya itu jadi hidup kayak gitu. Oke. Nah itu saya ngebayanginnya itu kan berarti untuk membuat, kita ngomongin yang lighting designernya itu tadi itu kan mendesain dulu. Ini oke lah kita tahu tempatnya seperti ini. Berarti nanti butuh titik-titik lampu yang perlu titik-titik mana yang perlu dikasih lampu-lampu supaya terlihat lebih elegan, mungkin sesuai dengan requestnya dari klien gitu kan. Nah itu apa dulu nih yang dilakukan oleh lighting designer ini, mendesainnya itu yang kayak bagaimana? Enggak, yang kalau misalnya kita mau bikin poster atau apa gitu kan, graphic designer ini udah ngerti tinggal di tata-tata atau digambar gitu, bikin ilustrasi dan segala macamnya. Kalau lighting designer ini gimana untuk membuat itunya? Jadi seperti apa lighting designer ini untuk melakukan step awal mendesain itu? Ya, lebih hampir sama seperti arsitek. Jadi harus survei dulu. Surveinya itu macam-macam. Bisa survei lapangan, terus survei konsep ininya, resortnya kayak apa, hotelnya seperti apa. Terus
tipenya dia apa, misalnya klasik, Mediterranean, Scandinavian, itu juga ditentukan juga. Jadi untuk menentukan warna, menentukan titik, menentukan apa, terus konsepnya dia gimana, luxury. Kalau luxury otomatis butuh banyak titik lampu supaya untuk menonjolkan banyak, misalnya kayak patung itu juga jalan, itu juga dikasih apply. Jadi kayak apa ya, semua itu menonjol kayak gitu. Nah, justru kesan klasiknya, kesan luxury-nya, kesan apapun itu bisa ditonjolkan lewat lampu. Mau warna apa, misalnya kayak terakhir itu ada resort, dia minta seperti yang lengkung-lengkung kayak gitu misalnya. Dia lebih menitik beratkan ke desain lengkungnya. Jadi kita harus highlight ke yang itunya. Gitu. Jadi kayak satu survei, kedua kita konsultasi dengan klien maunya apa, terus itu kita melakukan penawaran, ya seperti itu. Pakai ini nggak digambar dulu juga nggak? Kira-kira nanti bakal seperti ini gitu? Oh pasti, kalau ada ya. Lapangan besar nggak mungkin kita asal ini taruh sini nggak bisa. Kalau rumah masih bisa ya. Tapi tetap nanti akhirnya akan jadi gambar minimal denah. Kalau bisa kita buat 3D-nya. 3D-nya itu nanti bisa 80% toleransinya cuma 20%. Jadi 80% itu ikut real. Seperti itu. Ya. Berarti memang dari kalau udah ngomongin 3D desainnya sendiri juga udah cukup detail kan, tolerannya 20% cuma 20%. Itu ya rumit sih. Lumayan. Ini saya ngebayanginnya juga cukup rumit ya, apalagi kalau kita membayangkannya lighting ini ditaruh di resort. Saya sempat melihat yang ditunjukkan sama Timothy sendiri itu salah satu resort gitu ya, ada fotonya dan itu ada beberapa titik di situ. Lalu ada ini yang saya bayangkan itu bias-bias cahaya lampunya loh. Sebenarnya kan gini, kadang-kala itu ada lampu yang ditaruh di titik di mana gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu bukan menerangi di titik itu. Biasnya yang diambil supaya ada di mananya gitu. Nah, itu kan nggak asal gitu loh. Si lighting designer ini sendiri kan pasti juga akan memikirkan kalau tak taruh titik sini nanti biasnya larinya ke mana gitu kan. Bias cahayanya yang diambil itu kan. Kayak apalagi yang warna-warni gitu, yang ada biru, merah gitu kan, kuning. Nah, lampu-lampu yang warna-warni kayak gitu-gitu tuh pakai apa, LED kah atau mungkin ada tipe yang lain gitu? LED. Sekarang LED sudah evolusi banyak. Dulu memang kalau warna lebih kayak glass tube namanya. Tapi sekarang sudah LED semua, LED lebih fleksibel. Any surface, jadi kayak semua permukaan, mau gelombang, mau apa itu bisa semua, dan wattnya kecil. Jadi itu kayak benar-benar support mau model apa itu bisa sekarang itu kalau lampu. Dan lebih cepat. Kalau dulu kan glass tubing itu kan kalau panjang nanti bisa pecah, habis itu ada fosfornya, itu kurang aman, satu segi kurang aman, kurang efisien. Kalau sekarang sudah sangat-sangat efisien sih, lebih murah, wattnya lebih terang, terus lebih cantik pastinya. Itu kan sekarang juga banyak brand-brand lampu itu yang menggunakan LED. Betul. Lampu LED. Bahkan untuk kebutuhan rumah tangga sendiri kan juga banyak yang pakai LED. Betul. Nah, ini sebenarnya apakah memang benar LED ini cukup efisien untuk kita gunakan? Kan katanya juga lebih ramah lingkungan, lebih awet juga gitu. Dan kan kalau LED lampu sendiri kalau jatuh nggak mungkin pecah. Betul. Karena kayaknya buat rangkaian-rangkaiannya sendiri lebih apa ya? Lebih nggak ribet gitu. Betul. Ya kayak gitu tuh. Apakah memang seperti itu? Kenyataan di lapangan sebenarnya yang saya alami kurang signifikan sih, karena gini. Kenyataannya adalah misalnya nih lampu 5 watt, merek tersohor sama merek biasa. Merek tersohor ini harganya 5 watt 50.000 misalnya katakan. Merek biasa ini 10.000. Apakah sama? Enggak jelas. 5 watt di sini lebih terang, 5 watt di sini lebih gelap. 5 watt di sini makannya 5 watt. Bener-bener 5 watt dengan keterangan 5 watt.
Kalau sini 5 watt, mungkin cahayanya cuma 1 watt atau 2 watt. Oh. Jadi kita nggak bisa minta 5 watt 50.000 dengan 5 watt 10.000 ini sama. Seperti itu. Jadi kayak kenyataannya memang di dunia itu kita ngomong industri retailnya ya. Okay. Tradisional marketnya permintaan tuh lebih banyak yang 10.000 tadi. Oh. Ya, Karena lebih murah, lebih ekonomis. Padahal itu nggak menghemat. Karena logikanya adalah misalnya kalau satu titik ada 10 titik lampu satu rumah. Okay. Yang ini 5 watt, bayar listriknya 5 kali 10 50 watt. Yang di sini 5 watt, bayar listriknya sama 50 watt, tapi dapatnya cahayanya itu cuma 2 watt kali 10 tadi. Jadi kan kalau diomong kan enggak. Kecuali kalau makanya ada spek retail, ada spek project. Kalau spek project dia lebih real, lebih tahan lama. Nah itu tadi juga ada ketahanan lamanya itu tadi 50.000 pasti lebih lama daripada yang 10.000. Iya. Otomatis investasi di sini sama investasi di sini pasti efektif di sini. Iya. Cuman harus rokok kocek lebih banyak. Iya. Tuh, tapi menang lebih lama, lifetime-nya lebih lama seperti itu. Tapi memang logikanya kan kita bayar lebih mahal untuk lebih awet dan tahan lama ini kan worth it. Gitu. Betul, seperti Daripada itu. kita 10.000 tapi bulan depan udah 10.000 lagi. Benar, Bulan depan betul. 10.000 lagi. Suwe-suwe ya tambah luwe akeh gitu kan. Betul, Lebih betul. banyak. Ya, kenyataannya juga maksudnya gini. Ini kayak fenomena yang orang-orang nggak tahu. Oke. Jadi kayak kita jual ya kita asal jual. Kayak gitu. Iya, iya. Oh iya ini LED, oke sudah LED. Padahal kenyataannya kalau dibandingin lampu yang model lama mungkin yang LED ini masih lebih jelek, malah lebih makan watt lebih banyak. Oh iya, iya. Ya itu hal teknis lah yang harusnya orang-orang tuh tahu dan perusahaan itu harus mengedukasi. Tapi kenyataannya kan Nggak semuanya seperti iya, itu. cuman omset pokoknya jual seperti itu sih. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan sama-sama dulu, Dewi. Artiannya adalah ini cukup bagus ya, cukup menarik juga buat kita sebagai pebisnis seperti Timothy ini juga bukan hanya sekedar untuk mencari dalam tanda kutip penjualan dan omset gitu ya, tapi juga ada sisi edukasi yang bisa diberikan, ada value yang mau diberikan. Ya, kalau ini bisa menjadi masukan buat kita juga kalau misalnya nanti kita mau cari lampu gitu ya, mungkin untuk kebutuhan rumah tangga sendiri itu ya, apalagi seperti retail yang diceritakan sama Timothy ini sendiri, kita ya juga harus tahu, harus belajar juga. Kan kita juga pingin nih rumahnya kita itu lampu-lampu yang di dalam rumah kita itu awet, tahan lama gitu kan. Bayar listriknya nih terutama gitu. Supaya lebih irit. Kalau misalnya kita pakai harga 50.000, bayar listriknya sama dengan yang 10.000, tapi yang 50.000 ini bisa tahan 2-3 tahun. Betul. Yang ini setiap bulan ganti. Iya. Terus udah dihitung aja berapa. Podoy malah luwe mahal ya. Luwe mahal. Lebih mahal yang 10.000 gitu. Iya, malah kalau banyak lebih mahal lagi itu kayak kita masih perlu ganti lagi. Belum lagi cost-nya kita ketika ganti. Kalau misalnya ada apa-apa sama yang ganti. Itu kan karena kan lampu pasti di atas. Ya. Kayak gitu sih. Lebih ke seperti itu. Benar. Nah, untuk pekerjaan project sendiri yang kamu lakukan sendiri itu, Timothy, itu bagaimana? Apakah gini? Apakah setiap lighting project yang kamu kerjakan ini juga harus ada maintenance-nya? Gitu? Itu by ini sih. Bisa by kontrak juga. Oh. Banyak yang ini kalau saya lebih kayak kita ke warranty garansi. Jadi kayak kita kasih garansi dalam spare waktu sekian. Gitu. Kalau misalnya emang orang klien itu minta, pokok nyala ya kita kasih spek yang sesuai dia minta. Kalau misalnya dia memang maksudnya gini, contohnya adalah kalau kita supply ke kontraktor, kan supply kita banyak, ke kontraktor, ke developer, ke user, end user. Nah itu macam-macam lah. Ada yang minta, saya cuma butuh barang aja, ya sudah kita supply. Oke. Saya butuh lampu yang bagus, jangan repotin. Ya. Jangan repotin, maksudnya jangan dikit-dikit mati gitu. Jadi kita sesuaikan. Kita kasih garansi, kita kasih service yang bagus. Ya memang pasti kalau namanya proyek itu enggak cuma di lighting aja sih. Semua kalau proyek itu pasti nanti ada yang
ganti lah, apalah, mintanya segini nanti tidak diganti ya. Memang itu tanggung jawab, tapi separuh tanggung jawab lah harusnya. Padahal kan dia yang pengen minta, cuman ya wis, ya cobalah kita harus ada servisnya. Gitu. Betul, itu servisnya ya. Sebenarnya kalau kita jual barang aja sih, ya kita jaga toko aja, nggak usah main project kayak gitu. Kalau project ya memang udah harus memenuhi tanggung jawab itu. Tapi kalau ngomongin ini sendiri, kalau ngomongin apa namanya, seperti lighting project ini sendiri, apakah memang harus dilakukan maintenance? Ini lepas daripada tanggung jawabmu yang tadi kamu ceritakan. Oke. Akhirnya kan sudah selesai nih untuk lampu-lampunya kayak gitu. Nah, ini sendiri sebagai si pemilik ini juga apakah perlu melakukan maintenance? Jarang sih, karena maintenance yang dimaksud maksudnya pemeliharaan yang seperti apa? Karena kalau lampu itu kan kelihatan, kalau mati ya sudah diganti. Sudah ya, nah, itu maksudnya. Berarti kalau memang lampu ini tidak hidup kembali, ya sudah selesai gitu. Betul. Harus ganti gitu. Benar. Langsung gitu aja. Benar. Pemeliharaannya maintenance saya lebih kayak ke warranty tadi, garansi. Kalau misalnya dalam jangka waktu sekian yang telah disetujui, ya kita ganti, replace baru. Kalau sudah melewati itu, tanpa biaya itu kan tukar barang aja. Kecuali kalau memang dia off kontrak, ya sudah dia harus tambah lagi, lagi. Gitu. Karena lampu itu karakternya lucu. Misalnya merek A sama B, katakan merek tersorot A, B, C, D, E itu karakternya beda semua. Beda. Tapi jadi kamu putih, hafal ya? Ya, bukan hafal, maksudnya gini. Kalau kita pasang di project A, pakai lampu A, gak mungkin kita pasang di project A, pakai lampu B, misalnya penggantinya. Karena warnanya pasti belang. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kita harus lihat, kita datang ke sana lagi, kita tinjau barang ini brand apa. Ya kita kasih brand itu lagi gitu. Benar. Kalau diganti, wah riskan belang pasti. Meskipun sama wattnya, sama jenisnya, sama tipenya, tapi beda brand itu beda ya? Bisa beda. Apalagi yang brand tersor itu pasti punya karakter sendiri-sendiri. Oke. Nah, saya cukup banyak melihat yang di iklan-iklan itu ya. Banyak di iklan-iklan itu juga sekarang kan sudah mulai ada ini smart lamp. Oke. Tahu ya? Tahu lah, pastilah, nggak mungkin nggak tahu. Nah, itu kan bisa kita kendalikan by remote. Yep. Milih warna, mau dihidupkan atau dimatikan itu tinggal klik-klik di gadget aja. Gitu. Betul. Itu sebenarnya gimana itu teknologi yang seperti itu? Karena menurut saya ini cukup canggih gitu. Dan ya bisa jadi ini juga bisa jadi cukup membantu lah buat kita manusia dengan menggunakan lampu yang seperti itu. Itu teknologi yang gimana sih sebenarnya? Ya itu by wifi sih. Sekarang itu by mobile phone. Nah itu benernya ada kelasnya juga, by retail sama by project juga. Kalau yang retail sekarang banyak brand-brand yang lagi buat, cuman memang apa ya? Pasarnya lebih ke millennials ke bawah. Milenial sampai Gen Z itu, kalau yang di atasnya milenial sudah nggak mau, males pasti. Karena itu harus setting, dan itu kalau yang kelas retail setting sendiri. Setting sendiri itu nggak susah, yang susah cuman wifi-nya aja. Jadi susah connect-nya. Karena wifi-nya kita ini kan dituntut download upload gitu. Nah itu untuk tether, untuk itu kurang mudah. Tapi untuk setting harusnya mudah, cuman untuk nyambunginnya itu sangat-sangat susah menurutku. Tapi kalau udah nyambung ya udah beres. Iya betul. Terus ada maksudnya beberapa kendala lain adalah misalnya kalau satu ruangan 5 lampu, itu ngoneknya juga agak ribet. Terus nah bedanya kalau yang by project sudah disetkan sama kita atau siapapun, disetkan tinggal pencet ini. Karena yang lampu yang smart home, yang project itu dia langsung nyambung ke arus baliknya lampu. Jadi pasti mudah sekali. Itu bisa dikendalikan jarak jauh juga nggak sih? Bisa, sangat-sangat bisa. Kita di luar kota itu matiin lampunya gitu bisa? Bisa, sangat-sangat bisa. Bisa buat prank lu. Aduh. Anaknya lagi di kamar gitu kan, dimatiin sendiri. Kenapa ya, kalau sudah tidur boleh. Kalau belum jangan. Iya, ketakutan.
dia baik juga ya ternyata ya. Punya anak soalnya. Oh ya. Jadi kebayangin ya, aku nek anakku digenono ya apa gitu. Nangis pasti. Iya. Padahal cowok, aduh. Oke. Jadi memang kalau kita ngomongin seputar dunia bisnis itu ya selalu ada kerumitannya. Tapi karena memang akhirnya jadi passion juga ya Tim ya. Betul. Seperti ini ya. Kalau kita udah ngomongin passion, ya mau rumit kayak mau ribet, mau ruwet, loss, jalan terus. Oke, dulur dewe, sekarang kita ada di sesi terakhir dari ngobrol santai bersama dengan Timothy dan Garuda Lighting-nya. Nah, kita coba untuk kulik-kulik sedikit sekarang tentang tipsnya. Nah, kalau ngomongin dunia bisnis itu kan selalu ada jatuh bangunnya nih Tim. Betul. Ya kan. Nah, kamu menjalani bertahun-tahun ini di dunia kelistrikan, dunia lighting yang seperti ini itu apa nih suka dukanya kamu tuh yang kayak bagaimana nih? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit. Oke. Untuk ini ya, bisnis itu kayak ya benar roller coaster, apalagi waktu PPKM pertama itu kan semua gila itu, maksudnya kita stres itu. Cuman ya kuncinya kalau saya ini itu ada di channel itu, channeling tuh artinya relation, jadi kayak temen itu diperbanyak. Ya dalam situasi apapun temen bukan berarti kita cuman cari teman, enggak, jadi kayak kita kenalan, habis itu nanti kita networking. Networking. Nah, jadi ketika kita kenal A itu nanti mungkin bisa kenalin kita sama si B. Yang beli yang si B itu nanti. Si A mungkin nggak beli, cuman dia kayak refer. Nah, seperti itu. Jadi diperbanyak channelnya. Ini loh, aku punya teman lampu bagus kalau kamu lagi butuh gitu kan. Betul, seperti itu. Aja, situ aja. Benar. Nah, dari situ kita juga harus aktif. Nawarin, nggak boleh malu nawarin. Seperti itu sih. Jadi kayak channel networking itu penting sekali, itu nomor satu. Nomor duanya itu trust. Trust itu either ke supplier sama ke klien, itu trust. Trust tuh dijalanin ketika kita tanda kutip buat masalah, atau kan masalah itu kan timbul dengan sendirinya. Tapi kan kita dianggap buat masalah, ya kita tanggung jawab aja. Misalnya kayak ketika kita gagal ya hadepin aja. Dimarahin, ya udah dimarahin. Tapi kalau ketika kita sudah bisa overwhelm tuh ngadepin mereka, ya mereka pasti lebih menghargai kita kok. Pasti kita ada takutnya loh. Waduh, nanti kalau ini gini diapain ini, nah jangan-jangan. Benar. Padahal itu ya enggak terjadi, ya kan? Pikiran kita aja. Betul. Itu yang bikin kita fobia gitu. Nanti nggak bisa tidur. Nah, dulu ya pasti saya udah ngalamin itu. Cuman ya ke depan harus lebih kayak yaudah beranikan diri, tanggung jawab. Salah, ya tanggung jawab wis. Nggak tahu ya apa caranya. Mungkin misalnya kayak beli barang 5 gitu nggak cocok 1, yaudah kita gantiin. Lebih mahal di trustnya itu daripada barangnya. Memang secara pikiran hitung-hitungan rugi. Tapi ke depan itu kita dipercaya, mungkin dia bisa refer lagi. Seenggak puas-puasnya klien kita loh, kayak gitu sih. Karena sebenarnya trust itu investasinya kita juga. Bener, itu hari ini mungkin trust itu dibayar 5 tahun lagi bisa. Bener. Iya kan? Nggak harus hari ini, seperti itu sih. Iya. Tapi hal yang paling ini ya, kalau kita ngomongin yang paling terjelek yang pernah kamu alami dukanya di dalam membangun bisnis ini itu yang kayak bagaimana? Mungkin ada cerita-cerita? Lebih ke nggak bisa fulfill aja lebih. Iya, nanti keinginannya orang klien ini gimana, kita terbatas di situ. Selain terbatas, gini, kita sebagai logika entrepreneur ya. Entrepreneur itu kan hukumnya say yes. Iya kan? Iya. Jadi bukan berarti aku gini. Saya nggak ada, bukan gitu. Nggak bisa. Pasti kita harus optimis. Oke, saya bisa. Tapi ya karena belum berpengalaman mungkin, atau baru awal-awal menjalani bisnis, akhirnya ya kita fail. Nah, tapi ada kata-kata maksudnya kayak karena ini ya belum menemukan solusi. Sebenarnya ada, tapi kita belum menemukan. Betul, nggak tahu channelnya. Benar.
Cuman yang saya lihat-lihat maksudnya kayak apakah kita nggak boleh fail gitu loh? Kan nggak apa-apa kan, justru kita belajar dari situ. benar. Kemarin saya ada baca quotes kayak Nokia itu dia bilang kita selama ini nggak pernah fail, nggak pernah gagal bikin suatu produk, bikin apa pasti laku. Bener. Cuman sekarang, berarti kalau kita nggak pernah fail berarti ada yang salah loh, benar nggak? Nah justru dari fail itu yang bisa merubah kita. Benar. Gitu sih. Nokia yang dulu zamannya ini ya, zaman kita sekolah itu kan pakai 3.300 itu, paling nggak dewe ya. 6.600 gitu ya. Pokoknya dulu tipenya angka semua. Iya. Begitu muncul Android, BlackBerry masih ya? BlackBerry dulu. Begitu muncul BlackBerry, Langsung. Android, Wah, hilang. tambah sekarang. Apple. Wah, itulah. Apple tuh pelajarannya kan mahal dia. Iya. Nah, lihat dari situlah menurutku. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa jadi ini juga pembelajaran buat kita di dalam berbisnis seperti itu ya. Bahkan Timothy sendiri juga pernah mengalami kegagalan. Tapi dari gagal ini ya kembali ke personal kita masing-masing. Mau nggak untuk melewati kegagalan ini? Betul. Dari kegagalan ini nanti bisa belajar sesuatu gitu ya. Setuju. Mantap gitu ya. Mantap. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, boleh dong bagi sedikit ini tips. Kan kita itu biasanya dapat banyak inputan, dapat ini juga sharing-sharing dari teman-teman di luar sana. Ada yang komen, ada yang DM kita juga gitu kan, terkait dengan dunia bisnis yang seperti ini. Kadang-kala itu teman-teman juga susah untuk mengawali sebuah bisnis. Karena rata-rata ini ya mungkin nggak semua, tapi beberapa orang-orang itu mindsetnya berpikiran adalah kalau aku membangun sebuah bisnis itu harus butuh modal. Nah, modalnya ini juga gede. Berpikirannya itu adalah lebih ke materialnya, gitu. Modal material ini. Nah, apakah seperti itu atau mungkin ada pola pikir sendiri dari Timothy untuk mengawali sebuah bisnis itu bagaimana sih? Oke. Menurut saya sih ada prinsip zaman dulu yang kalau mau buka aja dulu. Itu menurut saya sampai sekarang masih relevan. Tanda kutip relevan dalam arti nggak semua benar ya. Ya. Karena sekarang ini kita udah berevolusi banyak sekali. Ya. Istilahnya kayak sekarang nih bisnis dropship itu gila sekali. Benar. Even kita nggak punya barang, kita nggak punya tempat, itu kita bisa pakai jual barangnya orang dan itu bisa kewaya gak karu-karuan. Iya. Nah, maksud saya gini, kalau misalnya memang kalau terkendala modal dan kawan-kawan itu solusinya benernya banyak. Ada joint partner. Joint partner itu paling nggak kita bisa bagi 50%, 50%. Oke. Kalau nggak gitu, ya bisa dropship itu tadi, apapun, bisnis apapun. Ya. Yang khususnya online itu sekarang gitu. Iya. Nah, tergantung kitanya sendiri. Kalau misalnya kita mau melangkah, pasti bisa sih menurutku. Oke. Cuman memang ngeri-ngeri sedap. Ya kan, ngeri-ngeri sedap itu saya dulu pernah ngalamin ya sampai pusing gimana cara bayar karena ketika saya ingat itu bulan Januari itu lumayan rame Pak. Bro, maksudnya lumayan rame, kenyataannya Februari, Maret, April nggak menunjukkan keramaian itu loh. Akhirnya nyuncum misalnya, nyuncum, bukan ngedrop, nyuncum. Kalau ngedrop mungkin masih bertahap. Oh, ini langsung berarti? Nyuncum, jadi kayak kita pusing ya apa caranya ya, akhirnya kita lihat apa ya, ada solusi-solusi banyak ya. Pokoknya kita jangan lihat solusi yang salah. Iya. Kebanyakan sekarang itu apa? Pinjol. Itu Iya. Itu serem sekali sih. Saya sempat survei lah, maksudnya kalau mau pinjol itu gimana? Benar. Terus akhirnya saya ke bank, lihat, perbandingannya gimana. Ternyata gila sih, pinjaman online itu gila sekali. Gilanya bunganya gila. Bunganya gila. Jadi kita Iya, bunganya. Jadi kan jangan sampai lah kalau bisa itu ke pinjaman online itu jangan sampai. Cuman ya kalau misalnya kalau memang harus, kalau mau diperjuangkan harusnya bisa sih. Iya. Karena program-program seperti pinjaman dana yang legal di luar itu juga bunganya besar. Cuman karena banyak orang yang
pinter memanfaatkan, habis gitu mengolahnya pintar, itu jadi nggak masalah. Oke. Cuman kalau bisa ya kembali yang ke personalnya aman. berarti Betul, ya untuk betul. bisa mengolah itu semua. Betul. Gitu. Kayak gitu. Jadi pada intinya emang benar seperti apa yang dikatakan Timothy itu, selama kita ada kemauan gitu ya. Ya mungkin modal iyalah gitu. Iya, kita butuh modal. Tapi itu bisa untuk kita siasati selama ada kemauan. Karena kalau kita berusaha itu selalu pasti akan ada jalan untuk menuju ke harapan kita itu kan. Betul. Setuju. Oke, jadi seperti itu dulu Dewe. Ini sekilas tentang dunia bisnis yang sudah digeluti oleh Timothy, dan setiap bisnis pun selalu ada jatuh bangunnya, tapi it's okay, kita harus tetap semangat ya. Sama seperti kampanye We Radio, kita kuat bisa berkarya. Oke, saya Dias pamit undur diri. Terima kasih banyak Timothy. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Radix Coffee. Kita sudah disuguhi sajian coklat hangat dan cappuccino. Ciao.